Ya, masih di tahap kontekstualisasi, tapi ini sudah ke aktivitas 8 ya. Jadi ini adalah prosedur kegiatannya, aktivitas 8. Tujuannya adalah mengidentifikasi karakteristik korban perundungan di sekolah melalui wawancara. Jadi peserta didik ini nanti akan mewawancarai antar mereka yang pernah mengalami korban perundungan ya, baik di SD, di SMP-nya, di sekolahnya begitu ya. Nah, langkah kerjanya sudah ditulis di sini. Mereka bekerja dalam kelompok, kemudian mereka diarahkan membuat daftar pertanyaan dengan kata kunci untuk mengetahui karakteristik korban bullying. Dengan pedoman wawancara, kata-kata kuncinya adalah penampilan fisik yang berbeda, tingkat kecerdasan akademik, kondisi finansial atau latar belakang keluarga dan lain-lain. Ini adalah topik kata kunci yang dialami oleh karakteristik yang mana yang dialami oleh korban bullying. Jadi artinya korban bullying ini dibully karena karakteristik yang mana ya. Kemudian setelah wawancara, hasil wawancaranya mereka tulis di PowerPoint menggunakan aplikasi Canva, lalu dipresentasikan ya. Nah, seperti itu mereka nanti ada mempresentasikan, juga menyimpulkan di dalam PowerPoint itu. Kemudian setelah itu, setelah presentasi maka diakhiri dengan refleksi ya yang dilakukan oleh peserta didik masing-masing ya. Refleksi ini adalah penilaian diri, apakah aku seorang perundung atau bukan begitu ya. Jadi ini tujuannya adalah merefleksi pada masing-masing peserta didik. Lalu hasil refleksi ini dikumpulkan oleh guru sebagai portofolio kegiatan proyek ya. Ini garis besar dari aktivitas 8, masih di tahap kontekstualisasi. Tema bangunlah jiwa dan raganya, topik rangkul teman dan hentikan perundungan ya. Nanti sebentar kita akan lihat asesmennya seperti apa ya. Ini adalah tahap wawancara antar teman yang pernah mengalami pengalaman pembulian ya di masa kecil atau di sekolahnya tentunya ya, di SD atau di SMP begitu. Kita lihat sebentar. Bersama teman-temannya itu Nah, ini wawancara. Nah, ini adalah tahap wawancara pada kelompok yang lain juga ya. Antar teman mereka mewawancarai satu sama lain ya. Pengalaman-pengalaman mereka pada saat pernah mengalami pembulian di masa kecil ya, di SD, di sekolahnya di SD atau di SMP. Nilai akademik kamu. Nah, ini ditulis di sini di handphone atau di kertas ya, prosedur wawancaranya. Bagaimana karakteristik kamu setelah mengalami pembulian tersebut? Nah, untuk asesmen formatifnya itu seperti ini ya. Jadi asesmen formatif adalah asesmen yang menyertai sepanjang proyek berjalan, asesmen formatif ya. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Tentu kita tulis dulu ya, tentukan temanya sudah, topiknya. Lalu rubrik asesmennya ini mengacu ke BSK ya. Yang Kemendikbudristek itu nomor yang 009/HR ya 2022. Nah, lalu kita sesuaikan pilihan dimensinya yaitu sesuai dengan aktivitasnya, karena aktivitas 8 itu ke arah aktivitas 8 itu adalah membuat klasifikasi ya, menyelidiki faktor penyebab korban bullying ya, karakteristik bullying ya, karakteristik apa yang diterima oleh korban bullying tadi. Maka di sini kita memilih dimensi mandiri ya, yaitu elemensi regulasi diri yang nanti endingnya adalah merefleksi diri, apakah aku seorang perundung atau pembuli seperti itu. Jadi sub elemennya adalah kita ambil di regulasi emosi, kemudian ada kategori ini dalam bentuk rubrik ya, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Nah, rubrik ini kita peroleh baik dimensi elemen maupun sub elemen itu dari PSK Kemendikbudristek
nomor 009 garing HR ya, nomor 2020 tahun 2022. Nah, seperti itu ya. Lalu kita siapkan juga di sini nanti ditulis namanya, fase apa, tanggal berapa, aktivitas keberapa. Nah, nanti kita checklist di sini melalui observasi ya kepada setiap peserta didik, kelompok maupun peserta didik. Ya, seperti itu untuk asesmennya. Korban dengan inisial LB mengalami pemberian di kelas 4 oleh teman sekelasnya. Kronologi kejadian ini yaitu pada masa itu pelaku dan korban masih berteman dekat. Namun, suatu hari korban sering diejek dan dipukuli tanpa alasan yang jelas. Korban juga dijauhi dan tidak diperbolehkan untuk ikut bergaul atau bermain dengan teman-teman lainnya. Dampak yang dirasakan orang berinisial C sedang mengalami perundungan. Seperti berinisial C berkata menjadi lebih tertutup. jadi ketika ia mengajak